فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat, nikmat luang, kesempatan untuk bisa bermujalasah, untuk bisa duduk bersama dengan saudara-saudara kita seiman dan setakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini wasilah untuk kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya sebagaimana kita sebutkan pada kesempatan lalu, ilmu ini dari mulai ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala yahdillahu linurihi may yasha. Allah berikan cahaya ini kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, kita termasuk berikhtiar. Kita mendapatkan hidayah dari Allah untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk dengan cara mengaji, mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita panjatkan juga, haturkan pula salawat dan salam kita kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menyampaikan nasihatnya kepada umatnya, menunaikan semua amanahnya, risalahnya, tidak ada yang beliau tinggalkan. Beliau juga telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik jihadnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan sebaik-baik balasan, dengan maqam mahmuda, dengan derajat yang tertinggi, dan semoga kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Pada hari ini insyaallah kita akan membacakan hadis yang ke-19. Hadis ini salah satu hadis yang sangat mulia, berisikan kalimat-kalimat lagi-lagi tentang jawami'ul kalim, kalimat-kalimat singkat yang terucap dari lisan Nabi, singkat bentuknya tapi padat maknanya. Hadis ini disampaikan kepada sepupu beliau, ya, Ibnu Abbas. Abbas adalah paman beliau. Ibnu Abbas adalah sepupu beliau, Abdullah bin Abbas. Kita bacakan terlebih dahulu. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka lam yadhurruka bi syai'in
illa qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dari Abdullah bin Abbas, kunyah beliau kebetulan juga Abul Abbas, ya. Namanya Abdullah ibnu Abbas, kunyahnya Abul Abbas. Seperti yang disebutkan, beliau adalah sepupu Nabi SAW. Namun jarak usia beliau dengan usia Nabi lumayan terpaut jauh. Disebutkan, ya, bahwasanya hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika Abdullah bin Abbas usianya baru 9 tahunan, 9 atau 10 tahun. Benar-benar masih belia, masih anak kecil. Oleh karena itu, di sini Abdullah bin Abbas menceritakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Kata di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berarti belakang jalan, lagi jalan kaki, Abdullah bin Abbas di belakangnya. Namun yang lebih kuat adalah maknanya Abdullah bin Abbas di belakang Nabi di atas kendaraan. Di atas kendaraan. Dan ini seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Di antara metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wasiat-wasiatnya, pesan-pesan pentingnya ketika di atas kendaraan, lagi dekat-dekatnya dengan sahabatnya. Ya, jelas orang yang berada di atas kendaraan berdampingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ merasa lebih intim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk menyampaikan pesan-pesan penting beliau. Abdullah bin Abbas ini salah satu yang diboncengin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sekali lagi salah satu kemuliaan yang istimewa, ya, pernah diboncengi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat Nabi banyak sebenarnya yang dibonceng oleh Nabi. Di antaranya yang kemarin kita sebutkan, sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala. Ada yang menyebutkan pula bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Usamah bin Zaid, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya pernah diboncengi oleh Nabi. Jumlahnya kurang lebih sekitar 40 sahabat yang pernah diboncengi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diantara faedahnya menunjukkan ketawaduannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rendah hati. Ya, beliau subhanallah mau memboncengi muridnya, sahabat-sahabatnya. Padahal beliau orang yang paling mulia. Ya, normalnya yang mulia yang diboncengi, yang disetiri, ya. Tapi beliau masya Allah malah yang nyetir kendaraannya, yang lainnya yang membonceng. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Kalimat ya ghulam artinya wahai anak kecil. Karena memang Abdullah bin Abbas pada waktu itu masih kecil. Usianya baru 9 sampai 10 tahun. Ya, kalau sekarang 9 10 tahun kelas berapa SD? Kelas 3. Kelas 2 atau kelas 3 SD. Ya. Mungkin yang masuknya umur 6 tahun ya berarti kelas 4 SD. Kalau yang masuknya usia 7 tahun baru kelas 3 SD. Namun subhanallah, meskipun beliau masih kecil, daya tangkap beliau itu begitu kuat sekali. Yang pertama jelas ini salah satu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keistimewaan ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang kedua doa Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas, ya. Bahkan ya, pernah mendoakannya untuk difahamkan dalam agama dan diajarkan tentang takwil, tentang tafsir Al-Quran. Makanya banyak sekali ucapan-ucapan Abdullah bin Abbas yang dijadikan dalil atau sandaran para ulama tafsir ketika menafsirkan Al-Quran.
Contohnya Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya yang bernama Tafsir Al-Qur'anil Azim, banyak sekali beliau menukil ucapan Abdullah bin Abbas. Dan faktanya beliau menampung hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil. Bahkan disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, usia Abdullah bin Abbas masih sekitar 15 atau 16 tahunan. 15 atau 16 tahunan. Bayangkan, hadis-hadis yang begitu banyak diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, beliau terima ketika masih kecil. Lalu beliau sampaikan ketika beliau memang sudah benar-benar memahaminya dan menyampaikannya kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Makanya ini mungkin diantara faedahnya kita tidak menyepelekan seorang anak yang duduk di majelis ilmu. Ketika anak tersebut memang sudah mumayyiz, ya, sedikit punya nalar, ya, bisa memahami ucapan, maka boleh kita ajak ke majelis. Siapa tahu ya nanti saat besar dia teringat waktu kecil dia datang di majelis, banyak ucapan-ucapan dari guru dia, ya, kiai dia, ustadz dia yang dia jadikan pegangan, ya. Sehingga tidak masalah anak kecil mengaji, ikut pengajian, siapa tahu dia bisa memberinya manfaat saat besar nanti. Kalimat ghulam itu adalah panggilan untuk anak kecil antara usia 2 tahun sampai usia baligh. Usia baligh ya, anak laki-laki bisa 12 tahun, 13 tahun, macam-macam. Intinya sampai dia baligh, sudah dewasa. Nah, barangkali ada permasalahan. Bagaimana kalau anak kecil diajak ke masjid untuk sholat? Apakah dianjurkan atau tidak? Kadang-kadang jamaah mungkin ada yang bingung. Di antara yang bikin bimbang, anak kecil kalau ke masjid suka bikin berisik, suka mengganggu. Ya. Maka yang pertama kita sampaikan dulu kaidah umumnya. Kaidah umumnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan seorang tua ketika ingin mengajak anak kecil. Ya, Nabi mengatakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Atau singkatnya ada riwayat yang lain, muru abna'akum bis shalah li sab'in. Mulai perintahkan anak kalian untuk sholat usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Lalu pukullah anak tersebut ketika tidak mau mengerjakan sholat ketika sudah usia 10 tahun. Hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada dasarnya memang seorang anak kecil ketika usia 7 tahun, ya, sudah mulai bisa diajak untuk mengerti, ya, untuk memahami. Sehingga dari usia 7 tahun ini yang paling ideal seorang anak kecil mulai diajak untuk sholat ke masjid, ya, untuk mendengarkan kajian mungkin dan lain sebagainya. Diajak, baru mulai kerasnya, mulai tegasnya di usia 10 tahun. Nabi SAW memerintahkan orang tua boleh memukul anak kecil, anaknya ketika tidak mau sholat usia 10 tahun. Walaupun cara memukulnya juga tidak sampai mencederai, memukul yang dari sisi mendidik, ya, bukan memukul emosi atau menyakiti dan lain sebagainya, memukul mendidik. Bahkan sebagian ulama ada yang menggambarkan memukulnya dengan kayu siwak, ya, kayu siwak, atau sekarang ya seperti kayu atau batang sikat gigi. Memukul seperti itu, secukupnya saja sampai dia sadar bahwasanya orang tuanya tegas mengajak dia sholat. Lalu bagaimana anak di usia sebelum 7 tahun? Bagus ketika orang tua sudah mulai mengajarkan atau menampakkan ajaran-ajaran yang baik tentang sholat. Namun perlu diperhatikan bahwasanya anak-anak usia di bawah 7 tahun masih rawan untuk kurang memahami ucapan orang tua.
Ya. Sehingga alangkah baiknya orang tua kalau dia ingin mengajak anaknya ke sholat ke masjid, ya, di usia-usia belia seperti ini, tidak dibiarkan begitu saja. Ya. Di antaranya dikasih wejangan dulu, ya, dikasih tahu bahwasanya di masjid tempatnya untuk sholat, tempatnya untuk ibadah, tempat untuk zikir, jangan berisik. Yang kedua, alangkah baiknya didampingi oleh orang tua. Orang tua, ya, termasuk yang paling ya kurang sesuai juga adalah sebagian kaum muslimin rajin nyuruh anaknya ke masjid tapi dirinya sendiri tidak berangkat ke masjid. Ini yang lebih keliru. Ya. Kalau misalnya mau memerintahkan anak kecil ke masjid, ya sekalian dirinya mendampinginya, karena anak kecil rawan untuk berisik. Kenapa harus seperti ini? Karena khawatirnya bukannya mendatangkan maslahat, malah mendatangkan mudarat. Karena tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta diperintahkan tentang sholat mulai usia 7 tahun. Nabi tidak melarang memang seseorang mengajak anaknya untuk sholat sebelum usia 7 tahun, tapi perlu diperhatikan maslahat dan mudaratnya. Ya, mungkin dia bisa mulai latihan sholat di rumah. Bagus memang diajak ke masjid karena memang lagi-lagi zamannya sekarang ya bikin anak muda, anak-anak kecil ya pergaulannya kurang baik. Jadi kalau ditampung di masjid bagus, salah satu yang terpuji. Tapi tadi untuk orang tua tidak membebaskannya, tidak melepaskannya begitu saja. Bagusnya didampingi. Jangan sampai mengganggu orang salat. Jangan sampai mengganggu orang salat yang bisa itu malah mendatangkan madarat. Orang tidak khusyuk dalam salatnya. Adapun kita sebagai orang tua, ketika menghadapi ada anak-anak kecil yang ya qadarullah dia sudah terlanjur berangkat, memang sudah rajin sama anak teman-temannya, kemudian berisik, maka orang tua sabar. Kita sebagai orang yang dewasa bersabar, kita patut mensyukuri mereka, masya Allah mau rajin berangkat ke masjid, kita bersabar mengajari mereka. Kita kasih tahu mereka dengan cara pelan-pelan, tidak perlu harus keras sampai marah, membentak, ya, apalagi sampai memukul. Ya, kita ajarkan pelan-pelan, bahwasanya di masjid ini tidak boleh berisik, sholatnya khusyuk dan lain sebagainya. Ini sedikit selingan tentang mengajak anak kecil untuk menghadiri sholat 5 waktu di masjid atau menghadiri kajian. Kita masuk pada apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Kata Nabi, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Aku mau ajarkan kamu beberapa kalimatun. Kalimatun dalam bahasa Arab itu adalah jamak dari kalimatun. Kalimatun dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Kalimatun dalam bahasa Arab artinya kata. Kalau kalimat yang panjang kumpulan dari kata-kata dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah atau disebut dengan kalam. Jumlah, kalau beberapa teman-teman ada yang pernah belajar nahwu, ada namanya jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, kalimat yang panjang. Nah, Nabi mengatakan kalimat itu jamak dari kata-kata. Kata Nabi, aku ajarkan kamu beberapa kata-kata. Ini menunjukkan yang akan disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kata-kata yang pendek, tidak banyak, tapi akan bermanfaat bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Apa yang diajarkan oleh beliau? Kata beliau, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah artinya jagalah Allah Subhanahu wa taala. Yahfazka itu jawaban dari perintah. Ya. Kalau kamu menjaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah yahfazka. Makanya kalimat yahfaz di sini majzum. Ya. Majzum karena dia jawaban dari fi'il syart yang tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan makna menjaga Allah Subhanahu wa taala? Jelas di sini bukan menjaga melindungi Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perlindungan dari kita. Allah lah yang akan menjaga kita. Maka ditafsirkan oleh para ulama atau disyarah oleh para ulama,
menjaga Allah maksudnya adalah menjaga aturannya, syariatnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, batasan-batasan yang sudah dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menjaga hal-hal ini, menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah pun akan menjaga dia. Yahfazka. Allah akan menjaga dia, menjaga haknya dia, melindungi dia, memenuhi kebutuhan dia. Dan ini yang paling kita butuhkan di dunia ini. Semua yang kita dapatkan dari kebutuhan kita, kenyamanan, tempat tinggal, sandang, pangan, itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Keamanan di dalam rumah, dijauhi dari segala bentuk mara bahaya, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengiming-imingi Abdullah bin Abbas. Kamu mau enggak dijaga Allah? Jaga Allah dulu. Jaga hak-haknya Allah dulu. Jaga perintah-perintah Allah. Dan selalu kaidahnya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan selalu sama dengan sesuai dengan perbuatan. Ketika perbuatannya baik, maka Allah Subhanahu wa taala balas dengan baik. Ketika seseorang menjaga hak-haknya Allah, Allah pun akan balik menjaga hak dia, menjaga kehidupan dia. Kemudian ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah tujahak. Tujahak ini ditafsirkan oleh riwayat yang lain, ya, masih dalam hadis yang sama tapi riwayat yang lain mengatakan ihfadillah tajidhu amamak. Jadi tujahak artinya di depanmu, amamak. Kalau kau menjaga Allah, kamu akan dapati Allah ada di depanmu. Allah ada di depanmu. Apa maksudnya Allah ada di depanmu? Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membersamai kita dengan hidayahnya. Allah akan bimbing kita ke jalan yang benar. Allah akan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Allah lindungi kita. Dan ini disebut sebagai istilahnya dalam ilmu aqidah ma'iyyah khassah. Ma'iyyah khassah. Kebersamaan yang khusus. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala membersamai seluruh makhluk. Seluruh manusia. Zatnya sebagaimana telah kita sebutkan ada di arsy sana, di atas langit. Ada di atas langit sana, di arsy. Zatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sampaikan sendiri. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Lalu Allah sebutkan dalam firman yang lain, kalau tidak salah surat Al-Hadid awal-awal di ayat 4 kalau tidak salah, Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ma'akum di sini yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara adalah seluruh manusia. Artinya Allah membersamai seluruh manusia baik yang mukmin maupun yang kafir. Seluruh manusia, seluruh macam manusia yang soleh maupun yang tidak soleh. Allah bersamai mereka. Disebut dengan ma'iyyah ammah. Kebersamaan yang umum, general. Semua orang mendapatkan ini. Apa tafsirnya? Kebersamaan ini adalah bentuknya muraqabatullah. Allah mengawasi semua orang. Allah melihat, Allah mendengar, Allah tidak pernah lalai dari setiap perbuatan hamba dan ucapannya, yang mukmin maupun yang kafir. Namanya ma'iyyah ammah. Ada namanya ma'iyyah khassah, kebersamaan khusus. Dan ini khusus untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuknya adalah pertolongan. Ma'iyyah ammah yang umum bagi seluruh manusia yang mukmin maupun yang kafir, semuanya berlaku adalah muraqabatullah. Allah mengawasi mereka. Tapi khusus untuk kaum mukminin ada kebersamaan dari Allah tambahan,
yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sungguhnya aku bersamamu. Kalian berdua, Musa dan Harun, aku mendengar dan aku melihat. Artinya Allah Subhanahu wa taala membersamai Musa dan Harun saat berdakwah kepada Raja Fir'aun. Tenang, Allah akan menolongmu. Firman Allah Subhanahu wa taala ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua Thur atau gua Thaur. Ketika sedang hijrah, lari dari kejaran orang-orang kafir, kemudian Nabi bersembunyi di gua Thaur. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu begitu takut karena orang-orang kafir berhasil mengejar mereka. Sampai mereka orang-orang kafir berada di depan mulut gua. Abu Bakar mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, kalau seandainya orang kafir melihat ke kaki mereka, lihat ke bawah, pasti mereka juga akan melihat kaki kita." Ya. Jadi gua itu mungkin masuknya harus menunduk sehingga ada celah di bawahnya, tapi guanya kecil. Kata Abu Bakar, kalau mereka melihat kaki mereka, mereka akan melihat kaki kita. Oh, bayangkan kalau kita jadi Abu Bakar ya, disuruh dampingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kalau gagal tertangkap repot. Maka Abu Bakar begitu gusar. Apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Abu Bakar, ma dhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu dua orang yang mereka sedang sendirian, lalu Allah menjadi yang ketiganya? Maksudnya Allah jaga mereka berdua. Sehingga turunlah ayat Al-Quran, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kebersamaan ini khusus bagi mereka orang-orang yang beriman. Allah bersamai mereka dengan pertolongan. Maka kita berharap mendapatkan ma'iyah khassah ini. Nah, sekali lagi kita hidup di dunia ini masalah macam-macam ya. Hidup banyak punya masalah ya. Keamanan mungkin di jalan kita khawatir kena kecelakaan atau ada orang yang jahat sama kita. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Butuh Allah membersamai kita dengan pertolongannya. Apa syaratnya? Dengan cara kita jaga dulu hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf, kenali Allah, mendekatlah kepada Allah fir rakha. Rakha itu ketika kita dalam kondisi lapang, nyaman, tenang, tentram, semua kebutuhan terpenuhi, kita ingat Allah. Maka niscaya ya'rifka fi syiddah. Allah akan ingat kamu ketika kamu dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah. Ya, ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Jangan sampai kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala, terutama yang sering buat kita lupa adalah ketika kita dalam kondisi lapang. Lagi tidak ada ujian, ya, semua kebutuhan terpenuhi, mau jalan-jalan pun bisa, ya. Intinya hidupnya senyaman mungkin, orang lupa bahwasanya itu adalah pemberian Allah. Dia tidak ingat ada kewajiban sholat 5 waktu, dikira hidupnya aman-aman saja. Maka kata Nabi SAW, siapa yang ingat Allah di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat dia di waktu sulit dan sempit. Tapi ketika kita lupa Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, di waktu sempit Allah juga akan lupa sama kita. Allah tidak ingat kita. Allah lupa di sini bukan kehendaknya Allah, tapi kemauan Allah. Allah melupakan. Ya, bukan lupa ya sifat aib ya. Kalau manusia lupa sifat aib, tapi Allah di sini balasan bagi mereka yang tidak ingat Allah. Allah juga tidak mau ingat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lupakan diri mereka. Ini khawatir. Kalau kita tidak diingat Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak diberikan pertolongan oleh Allah, dibiarkan begitu saja.
lagi ada masalah, sempit dibiarkan, tidak ditolong sama Allah. Maka kita butuh rahmat dari siapa lagi? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti lanjutan hadis ini menunjukkan bahwasanya semua yang terjadi pada diri kita semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, wahai Ibnu Abbas, kalau kamu mau minta, minta kepada Allah. Dan ini yang pertama jelas permintaan atau meminta pertolongan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lanjutan hadisnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentang hal yang tidak mampu dikerjakan kecuali oleh Allah. Menurunkan hujan, memberikan rizki, ya, menumbuhkan, menyuburkan tanaman. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan surga, menjauhkan dari neraka, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan minta kepada selain Allah. Karena siapa yang minta kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu dikerjakan kecuali oleh Allah, maka kita dikategorikan sebagai musyrik atau syirik. Bahkan syirik besar, syirik akbar. Seseorang minta kepada orang lain, baik orang yang sudah mati atau yang masih hidup, pada hal-hal yang berkaitan tadi, hal-hal yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada orang mati jelas, ya, orang mati tidak bisa ngasih kita apa-apa. Bahkan orang mati lagi sibuk sendiri. Mereka yang butuh doa dari kita, butuh santunan dari doa-doa kita agar Allah mudahkan hisabnya, Allah berikan kenikmatan di kuburannya, Allah mudahkan di akhirat nanti. Jelas orang yang mati tidak boleh kita mintai. Hal yang kecil maupun hal yang besar. Ya, hal yang sepele maupun hal yang besar. Orang yang hidup juga sama, tidak kita mintai pada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masuk dalam kategori syirik. Apalagi kita minta, ya, orangnya tidak ada misalnya. Kita, wahai Abdul Qadir Jailani misalnya, dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Yang kita minta adalah hal-hal yang tadi begitu berat dan besar, tidak mampu dikerjakan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun meminta hal-hal yang mampu dikerjakan oleh manusia, maka hukum asalnya boleh. Kita meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak dikategorikan sebagai syirik. Tapi dikategorikan mengurangi kemuliaan kita, ya, mengurangi kesempurnaan kita, kesempurnaan iman kita. Pada dasarnya boleh kita minta tolong orang untuk misalnya ambilkan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, boleh. Tapi tadi dianjurkan juga untuk tidak meminta kalau kita mampu. Dianjurkan juga untuk tidak meminta kalau kita mampu. Tapi bukan berarti kita tidak mendidik anak kita atau anak buah kita, tidak nyuruh-nyuruh mereka, tidak. Kalau misalnya seorang bos misalnya dia punya karyawan, karyawan memang harus disuruh, ya, dimintai tolong kerjakan ini, kerjakan itu, memang sudah tugasnya. Tapi di sini adalah hal-hal yang umum, sifatnya pribadi, ya, sifatnya pribadi. Saya minta belikan makanan misalnya, padahal dia mampu, maka akan menjadi kemuliaan bagi seseorang ketika dia mampu tidak minta tolong pada orang lain. Disebutkan dalam suatu riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat sahabat-sahabatnya, di antara lafaz yang disampaikan oleh Nabi, alla tas'alunna syai'an. Jangan kalian minta kepada manusia satupun, minta apapun. Minta tolong atau minta uang atau minta apa.
Disebutkan bahwa sahabat-sahabat yang hadir dalam baiat tersebut benar-benar menjaga wasiat ini. Sampai-sampai mereka ketika di atas kendaraan, kemudian barang mereka ada yang jatuh, misalnya pecut kendaraan mereka jatuh, atau kantong mereka jatuh, kan susah turun. Mereka tidak minta tolong ke orang lain. Mungkin ada orang yang lagi jalan di sampingnya, minta tolong. Enggak. Tapi turun sendiri, ngambil sendiri. Turun sendiri, ngambil sendiri. Namun sekali lagi ini bukan berarti kita melupakan orang lain yang memang perlu disuruh atau perlu diajari. Misalnya, anak kecil misalnya, kita boleh ngajari anak kita untuk berbakti kepada kita. Ya. Tapi tadi, ya, ketika sudah bersifat pribadi, ya, seharusnya kita bisa mengerjakan sendiri, maka lebih baik kita kerjakan sendiri. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at. Ketahuilah wahai Abdullah, kalau sebuah umat, kalimat ummah di sini kata para ulama maksudnya adalah seluruh manusia di dunia. Kalau seandainya seluruh manusia ijtama'at, berkumpul, bersatu, ala an yanfa'uka bisyai', untuk mendatangkan sebuah manfaat dan maslahat kepadamu, lam yanfa'uk illa bisyai'in qad katabahu Allah. Tidak akan ada satu manfaat pun yang sampai dari mereka kepadamu kecuali yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Begitu juga sebaliknya. Walau ijtama'u ala ay yadurruk, seandainya seluruh dunia ini berusaha untuk memberikan madarat kepadamu, ingin mengganggumu, ingin merusakmu, maka tidak ada musibah pun yang datang kepadamu sampai dari mereka kecuali yang Allah takdirkan saja. Dan ini salah satu yang benar-benar insya Allah kita semua menyadari. Betapa banyak misalnya orang berikhtiar sebegitu kerasnya dia berusaha, tapi kok tidak berhasil, tidak kunjung datang hasilnya, maka barangkali dia rasa tawakalnya kurang pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia terlalu bersandar dengan usaha dia, kecerdasan dia, kekayaan dia, kemampuan dia. Banyak orang misalnya, kisah-kisah nyata yang diceritakan oleh guru-guru kita. Ada orang yang punya sakitnya divonis mati misalnya, berapa hari lagi atau berapa minggu lagi wafat. Dia berobat ke sana kemari, ya, ke rumah sakit sini, ke rumah sakit itu, bahkan ke luar negeri cari dokter yang spesialisnya dahsyat, ya, teknologinya canggih, tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena pada dasarnya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang tersebut mulai fokus pada zat yang memberi, setelah dia berusaha mendatangkan faktor-faktor yang bisa dia kerjakan, usaha dia sudah dikerjakan, dia tak lupa untuk menyandarkan bahwa itu semua hanya usaha. Tapi yang memberi dan yang memutuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut dimudahkan. Dia mulai, ya, berikhtiar dengan cara meminta tolong pada Allah, berdoa sepertiga malam terakhir, bersedekah, berpuasa. Ternyata dia sembuh. Bahkan yang divonis hidup tinggal beberapa pekan, ternyata umurnya lanjut bertahun-tahun. Ya. Karena memang apa? Pada dasarnya semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW menutup hadis ini, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah diangkat pena-pena dan sudah kering lembaran-lembaran itu. Apa maksudnya? Takdir Allah Subhanahu wa taala sudah tercatat. Lauh mahfuz sudah kering. Artinya apa yang sudah Allah tetapkan akan sampai kepadamu. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan tidak akan sampai kepadamu. Dalam riwayat yang lain lafadznya wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Yang enggak kena kamu enggak bakal kena, yang bakal kena enggak bakal melenceng, enggak bakal meleset. Yang ilam annama akhta'ak lam yakun liyusibak, yang memang tidak ditakdirkan untukmu enggak bakal kena sama kamu.
baik yang enak maupun yang tidak enak, rizki maupun musibah. Kalau rizki itu ditakdirkan bukan untuk kamu, tidak bakal sampai ke kamu. Tetapi ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Apa yang akan mengenaimu sudah ditakdirkan ini milikmu, maka tidak akan meleset, pasti akan sampai kepadamu. Nabi SAW mengatakan rufi'atil aqlam, karena memang ya takdir-takdir ini ditulis dengan kolam, dengan pena. Di antara makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pertama kali adalah al-qalam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan pena tersebut, wallahu alam bentuk penanya bagaimana. Allah perintahkan pena tersebut untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini, yang akan terjadi, yang sedang terjadi dan yang sudah terjadi. Ditulis. Ya. Artinya semuanya sudah tertulis takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal seperti ini membuat kita, karena memang tabiatnya beriman, iman itu membuat hati tenang. Saat kita beriman dengan qada dan qadar, ya, beriman dengan keputusan Allah dan takdir Allah, membuat hati kita tenang, tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir, karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang di antara hikmah Allah, takdir ini rahasia, kita tidak tahu. Sehingga kita tidak perlu memvonis diri kita sendiri. Kita cukup berikhtiar, kemudian berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu akan sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka baik, aku berikan baik. Kalau dia berprasangka buruk, khawatir Allah Subhanahu wa taala juga berikan keburukan bagi seorang hamba tersebut. Dan di antara faedahnya juga membuat kita legowo, sabar. Kalau misalnya kita sudah berusaha, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Ternyata tetap saja kita mungkin dapat saja kekurangan, atau sakit tidak kunjung sembuh, ya. Musibah, kesulitan tidak kunjung selesai, solusinya tidak ketemu-temu, membuat kita sabar. Kenapa? Kita manusia. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Dan setiap kesabaran ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna sabar? Sabar itu di antara tafsiran yang disebutkan oleh para ulama, al-imtina' anil aqwal wal af'al allati tadullu ala adamir ridha. Kita menahan diri kita untuk bersikap, berucap, berbuat yang menunjukkan kita tidak ridho terhadap, tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memang berat, ya. Sabar itu memang berat. Makanya disebutkan oleh para ulama, sabar itu hukumnya wajib. Ya, disebutkan oleh para ulama, sabar itu hukumnya wajib. Orang yang tidak sabar dosa. Misalnya dia kena musibah, kemudian dia marah. Dan ini terjadi kepada siapa saja, kadang-kadang kita khilaf, kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kita marah, yang marahnya sampai-sampai mengucapkan kata-kata yang keras, misalnya memarahi orang, atau bahkan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, ya, memecahkan barang, merusak, ya, menyobek dan lain sebagainya. Ini namanya tidak sabar, ya. Tapi kita tahan diri kita. Derajat yang lebih tinggi dari sabar namanya ridho. Dan ridho ini yang lebih sulit, tapi hukumnya sebatas sunnah, tidak wajib. Kata para ulama, ridho itu tidak wajib, sunnah. Siapa yang bisa sampai derajat ridho ini, ya dia dapat kemuliaan yang begitu tinggi. Karena ada nilai plusnya daripada sabar biasa. Kalau sabar dia terima, tidak berbuat apa-apa. Setelah itu orang ridho, dia berarti mencintai dan meridhoi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dia bahkan malah senang mungkin.
Bahkan mungkin berterima kasih kepada Allah, ya Allah terima kasih aku dikasih musibah. Nah, ini jarang ya. Susah. Ketika dikasih musibah malah bilang terima kasih. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, tidak ada seorang hamba yang bisa merasakan hakikat manisnya iman sampai dia menganggap musibah adalah nikmat dan nikmat adalah ujian. Kalau dia menganggap musibah adalah nikmat karena Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa dia, ya. Nikmat adalah ujian karena banyak orang lalai dalam nikmat, maka dialah ya mencapai derajat yang tinggi dalam keimanan dan juga kesabarannya. Kita jeda dulu setelah azan. Setelah azan kita jelaskan tentang permasalahan apakah takdir bisa berubah. Kadang-kadang kita bertanya, takdir bisa nggak berubah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena-pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah kering. Ini menunjukkan bahwasanya memang makna awalnya takdir Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditetapkan. Sehingga pada dasarnya takdir Allah tidak bisa berubah. Takdir Allah yang sudah final, menurut Allah ini sudah final, tidak bisa dirubah, maka tidak bisa dirubah oleh apapun. Ada takdir yang disebutkan oleh para ulama, namanya takdir mu'allaq. Takdir yang tergantung. Namun tergantung ini bukan di sisi Allah. Di sisi Allah tetap semua takdir final, tidak bisa dirubah. Tapi takdir mu'allaq ini bagi si hamba. Di antaranya adalah contoh hadis Nabi SAW yang mengatakan, man ahabba an yuwassa' lahu fi rizqihi wa yunsa' lahu fi umuri falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung rahimnya, bersilaturahim. Maka kata para ulama, silaturahim bisa membuat orang usianya bertambah. Padahal kita tahu bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu tetap. Termasuk usia wafatnya seseorang juga tetap. Ya, sudah dicatat kapan seorang mati di mana, ya, menit berapa, detik berapa sudah ada catatannya. Namun bagi seorang hamba ini mu'allaq. Mu'allaqnya bagaimana? Tergantung. Kata para ulama, bisa saja Allah menakdirkan di antara takdirnya Allah, kalau si hamba, si fulan menyambung silaturahim, usianya sampai 60 tahun. Tapi kalau dia tidak nyambung silaturahim, memutus rahimnya, keluarganya tidak diziarahi, tidak disambung, usianya hanya 40 atau 30 tahun. Ada seperti itu. Itu tergantung si hamba ini. Tapi di sisi Allah, Allah sudah tahu dia bagaimana bakal menyambung silaturahmi atau tidak. Bagi seorang hamba, ini sebagai ajakan kita, ya, bahwasanya kita bisa mendapatkan takdir yang usianya panjang kalau kita sambung silaturahim. Termasuk juga doa. Nabi SAW mengatakan la yaruddul qadar illa doa. Ya. Termasuk juga ain. Nabi SAW mengatakan law kana syai'un sabiqal qadari sabaqathul ain. La sabaqathul ain. Ini termasuk hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala tentukan, tetapkan, yang bisa memberikan perubahan pada diri seseorang. Apakah ini bertentangan? Tidak bertentangan. Ya, Allah mengatakan di satu sisi takdirnya itu sudah tetap, apa yang akan mengenaimu tidak akan meleset, apa yang tidak akan mengenaimu tidak akan mengenaimu. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, di antara takdir Allah juga pemahamannya bahwa Allah menakdirkan doa ini bisa merubah takdir. Jadi doa Allah takdirkan, termasuk di antara takdir Allah, doa Allah jadikan bisa untuk menambah atau merubah sebuah takdir seseorang.
Jadi dengan berdoa Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelancaran rezeki dan lain sebagainya. Kalau memang hal-hal tersebut disebutkan secara dalil yang sahih, ya, maka kita imani. Seperti tadi kita sebutkan silaturahim, birrul walidain, ya, berbakti, berbuat baik. Ini bisa menambahkan rezeki, ya. Jadi tafsirannya kalau orang ini dia menyambung silaturahim, berbuat bakti, maka dia rezekinya akan sekian, ya, banyak, umurnya juga panjang. Tapi kalau dia tidak berbakti, tidak menyambung silaturahim, maka ya usia dia tidak panjang misalnya, atau rezekinya sempit. Nah, ini salah satu takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diputuskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang mukmin cukup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di antara hikmah yang Allah yang begitu besar adalah takdir ini tidak kita ketahui, termasuk hal yang gaib. Ya, hal yang gaib. Kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan besok. Bahkan sejam yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Sehingga kita diperintahkan untuk berikhtiar, atau istilahnya badlul asbab, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar kita, doa-doa dan hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan. Dan tawakal atau beriman kepada takdir Allah itu tidak menafikan usaha. Tidak menafikan usaha. Orang misalnya udah percaya ada takdir Allah, kemudian tidak usah usaha, tidak. Ya. Nabi SAW menunjukkan bahwasanya di antara makna tawakal adalah usaha. Orang yang tidak berusaha tidak disebut bertawakal. Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian bertawakal dengan sebaik-baik tawakal, Allah kasih kamu rizki seperti Allah berikan makan kepada burung. Lalu Nabi lanjutkan, "Taghdu khimasa wa taruhu bitana." Burung itu tidak diem aja. Burung itu harus keluar dari sangkarnya. Dia berangkat pagi-pagi dalam kondisi lapar, pulang taruhu sore hari dalam keadaan kenyang. Ada sahabat naik kendaraan ke masjid, bawa unta mungkin atau bawa kudanya. Lalu bilang kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, ini saya lepaskan lalu bertawakal atau saya ikat kemudian saya tawakal?" Nabi SAW mengatakan, "Ikat dulu baru bertawakal." "I'qilha wa tawakkal." Jangan kamu bertawakal berharap aman-aman saja, tidak dicuri, tidak diambil, tapi kamu udah ikhtiar. Kata Nabi, ikat dulu baru berikhtiar. Setelah itu pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawakal dan ikhtiar berdampingan dan beriringan seimbang. Penutup hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr." Sesungguhnya pertolongan Allah akan selalu datang bagi mereka orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita sabar, itulah pertolongan Allah. Waktunya Allah mendatangkan pertolongannya. Wa annal faraja ma'al karb. Kemudahan dalam kesulitan Allah akan datangkan saat musibah itu datang. Wa anna ma'al usri yusra. Setiap yang sulit pasti Allah datangkan kemudahan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Wallahu taala alam shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hamba yang selalu dibersamai Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaannya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, Allah bimbing kita setiap langkah kita, Allah jaga kita di setiap kondisi. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.